Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasilitator, Ibu Pengajar Praktik, serta Ibu Bapak calon guru penggerak Angkatan 5 yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini kami dari kelompok B yang terdiri dari Pak Heru, saya Pak Mispan, Ibu Siti Khalifah, Bu Eka Setiawati, Bapak Rizal Wahid. Dalam kesempatan ini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tugas ruang kolaborasi modul 1.1. Ada 3 hal yang sudah kami diskusikan. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural atau nilai-nilai luhur budaya di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid, baik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Dan yang ketiga, yaitu sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Bapak Ibu, berikut ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama terkait dengan apakah kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Di sini kami mengangkat 3 hal, yaitu gotong royong, mandiri, dan berkebinekaan global. Terkait dengan gotong royong, Ibu Bapak, ini sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Poin yang pertama, yaitu manusia Indonesia yang berbudi pekerti adalah yang memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Dalam hal itu juga Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa ekspresi dari kebenaran ini dapat terlihat dari tutur kata, sikap, dan perbuatannya terhadap lingkungan alam, baik dirinya sendiri dan sesama manusia. Maka bisa kita lihat dalam kegiatan gotong royong, kalau di daerah kami biasanya dikenal dengan soyo, bisa itu membangun rumah atau tempat beribadah. Lalu keterkaitan dengan konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro itu apa? Kita tahu saat misalnya dalam rangka pembangunan tempat ibadah, musola gitu, biasanya kita akan mengadakan rapat. Nah, di dalam rapat itu tentunya akan muncul misal orang kaya itu biasanya akan membantu dengan dana. Terus kemudian seorang tukang itu biasanya akan membantu dengan keterampilan. Kemudian orang-orang yang masih punya tenaga kuat ini biasanya akan membantu pakai tenaganya. Dan juga ada orang yang ahli ibadah, ini biasanya dimintai bantuan doa agar kegiatan gotong royongnya berjalan dengan lancar. Terus kemudian Ibu Bapak, kita lihat untuk yang mandiri. Kita bisa saksikan di sini ada 2 contoh gambar. Ini disabilitasnya, tuna daksa, ada keterbatasan atau kekurangan di fisik. Ini kita kaitkan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ini tepat untuk poin yang kedua, yaitu manusia Indonesia yang maju pikirannya adalah yang cerdas kognisi, yaitu tahu banyak dan banyak tahu. Dan dijelaskan di bawahnya bahwa manusia yang maju adalah manusia yang berani berpikir tentang realitas yang membelenggu kebebasannya. Bisa kita lihat adanya keterbatasan fisik ternyata tidak membatasi kognisinya. Terus kemudian
terkait dengan kebinekaan global. Ini kalau kita kaitkan dengan konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, ini sesuai dengan poin yang pertama, yaitu manusia Indonesia yang berbudi pekerti adalah yang memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Maka di sini sama halnya dengan yang pertama tadi, yang gotong royong, bahwa ekspresi dari kebenaran ini dapat terlihat dari tutur kata, sikap, dan perbuatannya terhadap lingkungan alam, baik dirinya sendiri dan sesama manusia. Biasanya ini kita temui untuk di daerah Lumajang. Ini kan juga ada beberapa suku ya, yang paling besar ini adalah suku Jawa dan Madura. Kita tahu dalam proses komunikasi, meskipun ini orang yang suku Jawa itu tidak fasih berbahasa Madura, tapi ketika lawan bicaranya memakai atau menggunakan bahasa Madura, itu mengerti maksudnya apa. Demikian juga sebaliknya. Kemudian untuk yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita lihat dari hasil diskusi kami, ini muncul yaitu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa yang mendasarinya? Ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara juga, bahwa perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Dan di sini kita mengangkat dua hal, yaitu yang pertama tentang pemanfaatan kearifan lokal, yang kedua adalah agen anti perundungan. Kita akan ambil satu contoh yang sudah diterapkan ini biasanya di sekolah penggerak terkait dengan pemanfaatan kearifan lokal ini, yaitu membuat gantungan kunci. Kenapa itu dilakukan? Karena dikarenakan di sekitar itu banyak bambu, dan biasanya dilaksanakan oleh beberapa mapel seperti mapel matematika, TIK, bahasa Inggris, dan pendidikan agama. Nah, setiap mata pelajaran ini memiliki tujuan pembelajaran masing-masing. Misal untuk matematika yaitu menghitung laba rugi, bahasa Inggris menyebutkan bahan-bahan dalam bahasa Inggris dan cara membuatnya, TIK ini terkait dengan promosi produknya, berarti ada kaitannya dengan teknik pemasaran digital. Sedangkan yang pendidikan agamanya yaitu mencari dalil tentang riba terkait hukum jual beli. Kemudian kita lanjutkan contoh yang kedua, ini yaitu membuat bros dan konektor masker. Tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan pada murid yang dapat bermanfaat ketika hidup di tengah masyarakat. Yang terakhir, Ibu Bapak, yaitu tentang satu kekuatan ini yang kita sepakati di kelompok kami, yaitu pemanfaatan kearifan lokal melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan presentasi kali ini. Jika ada masukan kami persilakan, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.